kayak nonton pornografi, terus minum minuman keras kayak gitu Kak. Jadi banyak sekali aku menjumpai di lingkungan aku tuh seperti itu. Halo Sobat Tenlung, welcome to Tenlung Official. Nah Sobat Tenlung, asal kalian tahu nih, siapa sih yang ada di samping aku? Yuk simak. Nah Sobat Tenlung semua, di samping aku ini ada Nira Pravitasari, salah satu anak muda Ponorogo yang banyak banget prestasinya. Apa aja nih aku sebutin. Yang pertama, juara 2 Kejurnas Silat Hamengkubuwono 9 di Surakarta. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah WYIA Internasional Kuala Lumpur Malaysia. Honorable Mention pada penelitian YNSF. Juara 3 LPB Jatim, terus semifinal LPJ Jatim. Juara 3 Duta Agenda Ponorogo 2021. Penulis terpilih Cipta Puisi RFM Nasional dan juara 1 Kejurda Pencaksilat nih. Ya, sapa Sobat Tenlung dong Nira nih. Iya, halo Sobat Tenlung, kenalin nih, namaku Nira Pravitasari, bisa dipanggil Nira. Nah, saat ini aku masih maba nih Kak. Nah, jurusan aku administrasi bisnis dan saat ini menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Madiun. Oke nih, di Politeknik Negeri Madiun, berarti sekarang semester berapa nih kamu? Baru semester 1 Kak. Semester 1, oke. Nira nih, jujur banget nih aku bacain puisi kejuaraan kamu nih banyak banget. Sampai capek nih lo ya. Emang kamu tuh ambis gitu ya anaknya? Kalau dibilang ambis sih enggak sih ya Kak, cuma kadang tuh tertarik sama sebuah event-event kayak gitu. Apa aja kamu ikutin gitu? Iya, coba-coba aja. Oke, nah kalau kamu tuh seneng gitu berarti, kalau ngikutin lomba tuh gue seneng gitu? Iya, kayak rasanya tuh ingin aja ikut, apa aja pengen diikutin gitu. Oke, nah kan kamu ikutin semua tuh, ikut, pernah gak sih ngerasain gagal dari banyaknya prestasi nih? Kalau masalah gagal jangan ditanya lagi Kak, pasti semuanya pernah gagal. Oke. Berapa kali gagal nih kira-kira? Banyak sih Kak, berulang kali tak terhitung. Tak terhitung? Iya, tak terhitung. Tuh Sobat Tenlung, dari semua keberhasilan kamu tuh pasti ada ya namanya kegagalan gitu. Iya. Nah kan kamu tuh banyak banget nih prestasi, ada yang gak sih yang iri gitu sama kamu? Kalau iri sih, sepengetahuan aku nih ya Kak, banyak sih. Kadang menemui orang-orang iri tuh kayak mereka benci sama aku atau nggak suka sama aku. Entah kadang mereka ingin menjatuhkan aku atau kayak gimana, kayak gitu. Banyak sih menjumpai kayak gitu. Oke, dijatuhkan tuh dijatuhkan secara mental kamu atau secara tuh lihat tuh Sinra tuh lihat tuh gitu. Mental sih Kak. Mental. Iya. Cara kamu tuh ngadepin cecurit-cecuritnya kayak gitu tuh gimana tuh? Aduh, aku lebih ke fokus sama diri aku sendiri sih Kak. Entah orang lain mau suka atau enggak, itu hak mereka. Aku pun nggak melarang mereka harus suka sama aku juga kan. Nah, di situ gimana cara aku mengolah kritikan-kritikan dari mereka, terus omongan-omongan yang memang sebenarnya bisa aku jadikan evaluasi juga, seperti itu. Oke, wah kamu juga berarti emang mental kamu juga baja nih. Semoga aja ya Kak ya. Amin ya Sobat Tenlung, kita aminin aja nih. Masih belajar juga. Oke, nah kamu kan kalau menurut aku pribadi nih multi talent banget. Dari yang ikut penelitian, terus silat, terus duta. Itu cara kamu bagi waktunya gimana gitu? Kalau pembagian waktu sih seminimal mungkin tidak mengganggu pendidikan aku ya Kak ya. Kayak contohnya waktu SMA aku juga tetap fokus ke sekolah, di mana aku cari event yang memang tidak mengganggu waktu kuliah itu, waktu sekolah itu. Nah di SMA, di waktu kuliah pun juga begitu. Aku mencari event yang dimana event itu tidak mengganggu waktu belajar di kuliah aku. Oke, berarti kamu tetap harus balance nih. Iya. Sekolah, lomba, terus ekstra-ekstra yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Iya betul, karena memang tanggung jawab aku di sini kan juga kuliah ya Kak. Tujuan utama aku itu juga masih kuliah. Oke, kalau untuk rahasia khusus nih dari kamu sampai bisa tuh semua itu gimana tuh? Aduh, susah ya. Rahasia khusus sih yang pertama niat dan ketertarikan sih kalau dari aku ya. Kalau tanpa adanya niat itu percuma Kak. Kayak kita mau melakukan apapun bakal sia-sia kayak gitu. Jadi kita juga harus menekankan niat. Yang pertama ketertarikan itu oke, diimbangi dengan ketertarikan. Tapi niat dalam hati itu juga perlu.
Jadi kita mengikuti, kita melaksanakan sebuah event, kita mencoba hal itu tuh juga ada tujuannya. Oke, jadi semua tuh harus ada dari hati dulu nih. Iya, biar ada manfaatnya. Oke, pinter banget Mbak ya. Oke, kalau untuk silat sendiri itu, silat yang kamu ikutin tuh silat apa sih gitu? Perisai diri. Perisai diri. Iya. Itu tuh bedanya sama silat-silat yang lain tuh apa gitu? Sebenarnya hampir sama sih Kak ya, cuma nanti di teknik-tekniknya itu agak mempunyai perbedaan. Oke, jadi semua silat tuh sebenarnya hampir sama. Iya. Tapi hanya tekniknya gitu. Iya, teknik internal dari silat itu sendiri. Oke, kan ini kamu cewek nih. Apalagi kamu ikut duta itu. Kenapa kamu memilih untuk ikut silat juga gitu? Sampai bisa dapet juara gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya Kak ya, awal mula aku ikut silat itu karena aku tertarik. Aku tuh kepo, gimana sih ikut silat itu gitu. Nah, akhirnya aku mencoba untuk ikut. Ya aku tahu aku di sini tuh cewek. Nah, tapi sebagai seorang cewek tidak menghalangi kita untuk bisa bela diri, Kak. Oke, Gitu. Nggak ngerasa berat gitu? Kadang sih, kadang juga ngerasa capek banget gitu. Tapi karena itu juga salah satu hobi ya, Kak, mungkin. Jadi ngelakuinnya juga fine-fine aja gitu. Oke, kan kamu ngomongin capek nih. Secapek-capeknya kamu akan terus kamu lakuin nggak kalau kamu memang suka sama itu? Contohnya silat itu tadi Iya. gitu. Tetep Kak, kayak waktu mau mengikuti pertandingan ya Kak ya, itu kan latihannya tuh khusus. Nah itu capeknya luar biasa. Tapi di situ karena aku suka, aku juga ingin ikut pertandingan, jadi aku harus bisa. Aku tetap ngelakuin latihan itu. Mau gimana pun malesnya kamu, mau gimana pun capeknya kamu harus datang latihan. Oke, kalau biasanya kan silat tuh ada tingkatan-tingkatan, ya kan? Iya benar. Nah, kamu tuh dapet tingkatan berapa sih? Kalau perisai diri sendiri kan tingkatannya ada 12 ya Kak. Banyak banget tuh, beda sama silat-silat yang lain. Nah, saat ini aku tuh tingkatannya ke-6. Ke-6. Iya. Wow, banyak. Tinggal separuh lagi tuh, kamu udah capai puncaknya tuh. Iya, sampai puncaknya tuh hampir, kalau ditempuh tuh hampir 17 tahun. 17 tahun. Kalau kamu mulai silat sendiri tuh mulai dari tahun berapa? Aku waktu duduk di bangku SMP kelas 1. Aku SMP kelas 1. Wow, Sobat Tenung, SMP kelas 1 aku masih main-main. Masih hahi sana sini dan tidak mengerti. Kayak aku dulu tuh ngerasa gini loh. Ngapain sih ikut silat? Ya udahlah, gue penting bisa jambak tuh cowok itu kayaknya udah cukup gitu. Kalau aku kurang puas sih Kak, harus bisa sampai gitu. Bisa dilihat sendiri sobatnya dulu. Jadi nggak bisa main-main nih sama kamu kira-kira. Kalau temen kamu tuh, ada yang sih nggak nyebelin sampai kamu tuh harus gitu. Kadang tuh ada Kak refleks kayak gimana tuh kadang nyakitin mereka. Contohnya adik aku sendiri aja ya Kak ya. Kadang tuh kalau aku lagi sebel sama dia, refleks aja, aku pukul, aku tendang tuh refleks aja. Terus ya nangis aja gitu kan udah terjadi gitu. Oke, terus berarti emang serefleks-refleksnya kamu pasti kenceng banget ya. Aku yakin pasti kenceng banget pasti. Wah, aku jadi adik kamu kayaknya ini gue salah deh kalau mau bercandain kakak gue gitu. Iya. Ya kan terus nah kan pasti berat, pasti susah, pasti gini. Apa yang bukan buat kamu tuh semangat itu tadi? Apa ya, kayak gini. Aku tuh kalau ngadepin hidup kayak gini cuma mengalir untuk sekolah aja gitu, rasanya bosen Kak. Nggak ada hal-hal lain yang mungkin bisa aku lakuin. Kayak aku cuma sekolah, bayangin aja, aku cuma sekolah terus habis pulang nggak ngapa-ngapain kan? Gimana ya, nggak ada yang buat aku tuh terpacu buat semangat lagi. Akhirnya kalau ada hal-hal kayak gitu, kayak contohnya silat, itu tuh kayak pelarian aku ketika aku tuh capek sama sekolah. Oke, pelariannya gitu, pelariannya bukan yang main-main nih, bukan Iya. nongkrong. Kalau bagi waktu sama nongkrong tuh gimana tuh? Pasti ada, tetap ada kok. Kan waktu latihan tuh nggak setiap hari ya Kak. Jadi di waktu-waktu jam luar latihan tuh aku bisa nongkrong sama teman-teman, berbagi relasi juga. Gitu. Oke, kalau nongkrong tuh biasanya ke kafe, ke gunung, ke pantai atau kemana tuh? Lebih ke nongkrong sih, Nongkrong, kafe gitu. Ke kafe. Kalau kafe Ponorogo yang menurut kamu tuh aku tuh suka banget ini gitu tuh mana? Ada nggak? Semenjak aku itu kos di Madiun, Ponorogo bisa biasa-biasa aja sih. Berarti ini lebih sayang Madiun atau Ponorogo? Coba nih. Dua-duanya. Pinter nih, ambil aman sobat, lu ambil aman ya. Nah, kalau di Madiun itu kamu carinya biasanya juga yang kafe gitu atau yang gimana tuh? Balance aja sih Kak, juga ada yang tongkrongan juga pernah, terus ke kafe juga pernah gitu.
emang semua dalam hidup itu harus balance ya kan? Iya. Iya betul banget. Terus berarti kamu anak kos nih? Iya, anak kos. Anak kos. Pulang ke Ponorogo berapa hari atau berapa? Nggak mesti sih Kak, kadang 2 minggu sekali, 1 minggu sekali gitu. Nggak. Cuma sekali tuh? Iya. Oke. Betah di kos kayaknya. Betah banget sih kamu kayaknya. Terus lebih ketika kamu ngekos, kamu ngerasa bebas nggak sih diri kamu? Bebas sih, tapi nggak terlepas dari tanggung jawab aku. Oke. Berarti kamu balance ya. Kayaknya kalau aku dibiarin ngekos tuh aku udah kayak gubruk kayak udah di kos aja deh, diem aja deh gitu. Kayaknya kamu lebih suka aku harus kesana, aku harus kesini, Iya. aku harus main ini, harus itu gitu. Soalnya ketertarikan sih Kak kadang. Pernah nggak sih ngerasa capek ngelakuin segala hal yang udah kamu lakuin? Pasti pernah. Aku percaya semua orang juga pasti pernah ngelakuin, capek dan benar-benar mau nyerah gitu aja tuh pernah. Tapi di situ aku mencoba untuk meredam emosi aku yang membuat aku ingin menyerah tersebut. Nah, di situ aku nenangin diri Kak dan berpikir lagi apa tujuan pertama kali aku ingin kesini, terus tujuan utama aku untuk kuliah itu juga apa. Itu aku mencoba untuk mengingat kembali. Oke, mengingat kembali apa yang menjadi tujuan awal. Iya. Nah, kalau biasanya kalau lagi capek tuh curhatnya ke mama papa, ke pacar, atau ke siapa nih? Lebih ke temen sih Kak, soalnya kadang tuh kalau ke orang tua, oke sih ke orang tua kadang juga curhat, tapi kadang ke orang tua tuh enggan untuk lebih terbuka daripada ke temen. Oke, kamu kalau milih temen tuh milih yang gimana gitu? Yang receh aja sih Kak, kadang receh. menghibur sih kayak gitu. Kalau kamu gak ada temen receh tuh, hidup sepi banget. Coba deh kamu temenan sama yang, aduh ini gini ya lu. Kamu ngopi aja rasanya gak ngopi deh gitu Iya, kayaknya kakaknya pengalaman nih. Pengalaman banget ini sepertinya. Itu kayak, apalagi tuh kayak temen kita yang kayak, cuy jangan kesana aku gak mau kemana gitu, Iya. Tuh gak ada ngasih tujuan gitu. Iya betul, ya betul kan? banget. Pengen aku giniin gitu. Ada gak sih temen kamu yang gitu kayak, dibilang sok cool juga sok cool, so elegan juga so elegan gitu? Ada sih, tapi aku lebih menghindari hal yang kayak gitu sih. Oke, kamu lebih, gak usah main sama gue, gak usah gitu. Enggak juga sih Kak, ya kadang gimana caranya aku tuh menghindar tapi dengan cara yang baik, nggak menyakiti mereka. Oke nih, terus balik lagi nih, kamu tadi ikut silat terus duta genre. Iya. Itu caranya gimana? Bukankah duta-duta itu selalu yang iya, ya tiba-tiba kamu harus silat yang kayak gitu. Ngebalance-nya gimana gitu? Iya, kalau awal mula adaptasi sulit banget sih Kak. Kayak aku yang dibilang suka pecicilan, yang dulunya suka pecicilan terus harus ke yang lebih feminim nih karena ikut duta. Jadi di situ awal mula ikut duta tuh nangisnya minta ampun Kak. Aku harus duduk tegap ya kan, terus cara berjalannya juga diatur. Dan di situ aku belajar benar-benar dari nol. Tapi aku di sini yakinin diri aku bahwa aku tuh bisa. Di samping aku yang ikut silat, aku orangnya pecicilan, tapi aku bisa menempatkan diriku ketika aku harus jadi duta tuh gimana. Oke, berarti jadi duta tuh bener-bener harus ya gitu. Itu kamu harus kayak teriak gak sih dalam hati kamu, ya Allah kok gini banget sih gue gitu. Di dalam hati awal-awal gitu sih, ya ampun ini capek banget, ini pegel banget gitu. Ya kan harus duduk diam, harus anteng, harus iya iya gitu bener. Ya kan Iya. terus kamu kenapa milihnya duta genre? Kan masih ada Kang Sendu, terus duta pemuda juga. Ya jujur sih Kak, dulunya tuh aku tuh nggak tahu bahwa di dunia perdutaan tuh kayak gimana, terus duta-duta di Ponorogo tuh apa aja tuh aku belum tahu. Nah di situ tuh aku kenal duta dari guru aku, jujur nih Kak, dari guru aku. Awalnya tuh nggak pengen Kak ikut yang kayak duta-duta kayak gitu, nggak pengen. Nah karena guru aku mempercayai aku buat ikut, akhirnya aku ikut dan di situ pun baru pertama kali dikenalin duta genre itu apa. Dan dari situ juga aku tuh belajar, oh ternyata ada ya duta genre itu gitu. Oke, aku juga tahu duta genre ketika aku tuh SMA gitu kan. Iya. Sebelumnya kita nggak tahu gitu. Iya. Terus makin kesini makin tahu. Setelah kamu nih makin tahu duta genre, kamu makin sayang nggak sih sama duta genre? Sayang sih Kak, karena duta genre itu memberikan aku tempat di mana tempat itu bisa aku jadikan sebagai rumah. Oke, mereka semua bisa jadi rumah buat Iya, kamu. jadi ketika aku punya masalah, aku bisa cerita ke mereka.
Oke, kan aku kemarin juga ketemu nih sama teman-teman yang lain dari duta-duta genre. Mereka mengatakan bahwa masalah anak-anak remaja itu banyak banget. Terus kamu sendiri menghadapi masalah-masalah remaja tuh kayak gimana? Yang pertama itu melakukan pendekatan sih Kak, karena remaja itu kan masih labil-labilnya ya Kak. Jadi kalau kita mau ngomong asal ngomong aja, mereka nggak bakal ngerubah hidup mereka gitu. Jadi ketika mereka punya masalah, aku mendekati mereka. Kita ngomong baik-baik, ya hasilnya gimana nanti pasrahkan di akhir aja gitu. Intinya aku mendekati mereka dulu, aku tahu masalahnya apa dan aku bisa kasih solusi yang mungkin mereka bisa lakukan juga. Dan di situ pun aku juga kasih support sama mereka, nggak hanya aku ngomong ya udah kamu lakuin sendiri aja, enggak kayak gitu. Jadi aku juga harus kasih dukungan terus untuk bisa merubah hidup mereka yang punya masalah tersebut. Oke, cara kamu tuh biasanya kan anak-anak kayak gitu tuh nggak mau cerita gitu kan? Ya, kadang juga ada yang kayak gitu. Jadi kadang gini Kak, ada ya orang yang pendiam atau gimana itu kalau diajak ngomong sama orang yang belum kenal itu jarang banget bisa cerita. Nah karena pendekatan tersebut lah mereka bisa cerita, kadang kayak gitu. Oke, mau ngomong nih, mau cerita, mau curcol sana sini ya kan? Iya. Terus kalau masalah sendiri nih, yang pernah kamu ketahui tentang anak-anak remaja nih, itu tuh lebih banyak dominan ke cewek atau ke cowok sebenarnya? Aku bukan ini ya membela yang cewek ya, tapi aku menemui itu kebanyakan mayoritas itu yang cowok. Oke. Iya. Kita tidak mengejat, tapi iya, pada nyatanya gitu. dan realitanya kita lihat gitu kan. Apalagi nih, anak seusia kamu nih, pasti zaman sekarang mental health aku terganggu gitu. Iya nggak, kamu juga yang gitu nggak sih? Benar. Mendiagnosa diri mereka sendiri gitu. Itu cara kamu gitu nggak? Mendiagnosa diri kamu sendiri gitu nggak? Ada kadang kayak aku ngerasa kayak diri aku tuh nggak berguna bagi siapa-siapa kayak gitu. Padahal hal itu tuh nggak benar, dilakuin kayak gitu tuh nggak benar. Gitu. Apalagi tuh menyakiti diri kita sendiri. Iya ya, betul banget. Nah, apalagi ada nggak sih teman kamu yang kayak tiap hari itu story-nya overthinking gitu? Banyak. Oke, cara itu kamu kayak ngomenin gak sih atau gitu? Kadang itu kalau cuma 1-2 kali aku biarin Kak, karena itu mungkin pelampiasan mereka ya biar mereka lebih tenang. Tapi kalau emang terus-menerus bisa nih aku tanya, tapi secara langsung ya Kak, nggak melalui media sosial karena emang beda ya ngomong langsung sama media sosial. Nah terus aku tanya ke mereka secara langsung, apa sih yang jadi masalah kamu? Mengapa kamu sampai kayak gitu tuh mengapa gitu. Jadi di situ pun aku tahu, oh mereka tuh punya masalah yang kayak gini loh. Wajar aja kalau mereka sampai kayak gitu. Oke. Apalagi tuh media sosial sekarang tuh TikTok. Yang makin malam makin overthinking. Iya, kata-kata aja ya isinya. Kata-kata sama kamu asal kamu tanya itu like-kan di yang aku like di TikTok itu hampir semuanya hanya kata-kata gitu. Iya. Kayak relate gitu loh sama hidup kita. Bener. Ya kan kamu juga gitu. Iya, kalau setiap malam tuh kayak gitu isinya. Tapi kalau siang gitu bisa nih kuliner gitu kan. Yang kayak enak deh kalau makan ini gitu kan. Oke, kalau ngomongin soal media sosial kamu tuh apa aja sih? Ada WhatsApp ya yang terutama, terus Instagram juga ada, TikTok juga ada, Telegram juga ada, Facebook ada, banyak sih Kak. Wow, di hidup kamu banyak semua nih. Prestasi banyak, sosial media banyak. Aduh, aku sampai bingung ini mencari cara apa sih yang sedikitnya nggak ada sih. Udah cantik banget Sobat Tenlung, bayangin deh. Alhamdulillah, Masya Allah nih ya. Ya kan. Terus habis ini next kamu tuh ada rencana nggak sih mau pengen ikut lomba-lomba apa lagi yang belum kamu coba gitu? Kalau untuk saat ini ya Kak, ini aku lagi proses ikut Duta Kampus Jatim. Alhamdulillahnya. Nah, terus baru esok tanggal 4 Desember itu penutupan. Oke. Kita doain ya Sobat Tenlung biar Mira menjadi apa tadi Duta Kampus Jatim. Nanti kita ketemu lagi, kamu harus balik lagi ke sini bilang sama aku menang gitu ya. Amin ya. Kan kayaknya seru banget gitu kita. Terus nih kalau dari banyaknya prestasi yang udah kamu capai, cita-cita kamu tuh sebenarnya apa sih Mira? Kalau ditanya cita-cita bingung ya teman-teman ya. Tapi aku kayaknya lebih suka ke entrepreneur, pengusaha. Oke, entrepreneur dalam bidang apa nih?
Ecopreneur yang kayak membuat produk di mana itu dari bahan alam. Biasanya kalau dari bahan alam itu teman-teman jarang mengetahui Kak. Kayak dari beberapa penelitian aku itu kan dari bahan alam yang mungkin mereka nggak ketahui apa manfaatnya sih gitu. Jadi aku lebih tertarik yang kayak gitu. Oke, dari alam. Contohnya tuh apa? Kamu buat apa gitu? Dulu aku buat sabun lerak. Sabun lerak itu dari buah lerak yang dipisah dari bijinya. Nah itu tuh lebih ramah lingkungan, itu bisa sebagai deterjen, terus sabun buat ngepel kayak gitu Kak. Jadi teman-teman tuh kadang nanya buah lerak tuh apa gitu, nggak tahu kan? Aku mau tanya ini buah lerak tuh kayak gimana? Aku gak tahu. Aku dulu tuh ketemu sama buah lerak itu di ngebel Kak. Di ngebel itu kok ada ya buah yang bentuknya tuh bulat, terus warnanya tuh hitam. Tapi kalau udah matang banget tuh bukan, warnanya tuh coklat, tapi kalau udah matang tuh hitam gitu. Nah, terus aku cari tahu di Google kan, nah ternyata itu namanya buah lerak. Nah, apa sih manfaatnya buah lerak? Nah, disitulah aku melakukan sebuah penelitian di mana aku ikutkan di sebuah event yang masuk ke internasional. Internasional sampai Kuala Lumpur, Malaysia. Iya, bener. Wah, emang dari itu berarti kamu dulu tuh ngewakilin sekolah atau emang kamu pribadi sendiri atau gimana tuh? Perwakilan sekolah sih Kak. Tapi untuk inovasinya itu cari sendiri. Oke, dari sekolah kamu dulu sekolah di mana? SMA Negeri 1 Babadan. Oke, SMA Negeri 1 Babadan. Iya. Aku dulu tuh denger nih sebelum adanya ini kamu kan aku baru ini nih denger buah lerak nih. Iya. Dulu itu kalau nggak salah di Babadan juga ada itu mengekstraksi daun mangga. Oh itu sirup dari daun mangga. Iya betul kan? Kak ada. Kan itu kamu kalau kayak gitu tuh buat siswa-siswa yang kayak gitu tuh dibimbing gitu sama gurunya atau digimanain sih? Iya itu dibimbing. Awal mula aku melakukan penelitian itu awal mulanya dibentuk sebuah ekstra KIR, karya ilmiah remaja. Jadi aku tuh pembukanya buat teman-teman tertarik ikut KIR gitu. Wow, pasti Mas Satu Babadan juga bangga nih sama kamu. Semoga. Apalagi ini udah internasional Kuala Lumpur. Iya betul. Itu berapa tim sih? Satu tim tuh isi berapa? Satu tim 2 orang. Satu tim 2 orang itu. Iya dan saat itu Babadan tuh ngirim 2 orang dan 2 tim. Alhamdulillahnya semuanya lolos. Semua lolos. Iya. Wow. Sangat luar biasa kalian semua ya. Aku tuh yang lebih luar biasa kamu nih Ra. Udah ikut ilmiah iya, ikut duta iya, pencak silat iya. Jadi gini, otak balance, fisik balance, suruh elegan juga harus balance. Iya harus Kak, karena kehidupan itu kan harus balance seperti yang Kak Ira sebut tadi ya. Jadi makin biar semua tuh lurus gitu kan. Berjalan bareng gitu. Nanti kalau kita diajak susah bisa susah, diajak seneng juga bisa seneng. Betul sekali. Kalau diajak susah kita nggak nyusahin, kalau diajak seneng kita nggak malu-maluin. Iya ya benar. Itu harus prinsip semua wanita yang harus kita jalankan teman-teman. Iya. Kalau kamu sendiri ada prinsip hidup yang harus kamu laksanain nggak sih? Prinsip keperbedaan sih ya. Jadi bagiku itu berbeda itu bukan hal yang salah ya Kak ya, karena berbeda itu unik. Jadi aku tuh mau menerapkan diri aku yang unik, berbeda dari yang lain. Bukan berarti berbeda itu kamu dianggap, kamu beda sendiri, enggak. Tapi disitulah kamu menonjolkan keunikan tersendiri. Oke, sesuatu yang unik itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Kadang, tapi gini nih, kita di negara yang ketika kamu berbeda, kamu adalah yang salah. Iya, betul. Ketika kamu banyak, punya minoritas yang banyak nih, kamu akan dianggap benar walaupun itu semua itu salah, ya kan? Iya. Itu keunikan yang ingin kamu tonjolkan. Kerap gak sih dipandang rendah dan dianggap salah sama mereka semua? Pernah banget. Itu cara kamu tuh, kamu sendal, kamu labrak, kamu gini-gini, apa kamu gimanain tuh? Enggak, no Kak. Jadi ketika mereka ngomong, itu kan bahan evaluasi buat kita ya sebenarnya. Oh, teman-teman tuh nganggep aku tuh yang kayak gini. Jadi aku makin tahu kalau ketika mereka tuh merendahkan, berarti mereka tuh mandangnya aku tuh yang kayak gini. Padahal yang di dalam diri aku tuh nggak yang kayak gitu. Cuma gimana nantinya aku menunjukkan sebuah perbedaan itu menjadi sebuah keistimewaan yang bikin mereka tuh wow, oh gitu ya ternyata, gitu. Iya, kamu tuh sadar nggak sih sama diri kamu sendiri bisa balance semua ini sampai di titik ini nih sekarang? Sadar gak sadar ya Kak ya. Jadi awal mula tuh kayak gak sadar. Oh iya ya, ternyata aku tuh ikut silat, ternyata aku tuh ikut duta juga penelitian kayak gitu. Dan
ada teman aku yang menyadarkan, kamu kok bisa sih ikut silat tapi ikut duta gitu. Bisa-bisanya kamu berperilaku seakan-akan kamu tuh tomboy, tapi kamu juga berperilaku seakan-akan kamu tuh cewek yang cewek banget gitu. Ya gimana, disitulah gimana cara aku belajar untuk bisa menempatkan diri. Oke, jadi emang kalau sekarang kamu disuruh, iya kak gitu kak, kamu juga bisa kan? Bisa sih, bisa. Tapi aku juga balik tanya nih, kalau di duta genre itu, di duta genre itu biasanya kalian ngapain sih gitu? Sering kumpul, terus ngapain gitu? Banyak sih Kak program kerja yang ada di Duta Genre itu. Kayak dulu tuh aku pernah ikut yang namanya Harganas, Hari Keluarga Nasional. Jadi itu tuh setiap hari keluarga itu diperingati Kak. Terus ada juga sosialisasi ke beberapa, ada penyuluhan juga ke beberapa kampung KB, terus sosialisasi di beberapa panti kayak gitu. Jadi main-main bareng, dan di samping main-main bareng itu kami juga berbagi ilmu. Oke, jadi tertarik Sobat Tenlong aku untuk mengikuti Duta Genre nih. Ikut aja Kak. Saking banyaknya teman aku yang menjadi duta-duta genre nih sekarang ini. Terus aku tuh kayak melihat kalian-kalian semua nih, anak-anak duta genre itu kayak ngerasa, wah anak muda sekarang juga mau nih, mau melek, mau tahu tentang masalah apa yang menjadi yang dialami oleh remaja-remaja lain gitu. Banyak sih Kak. Aku tuh dulu sempet itu, teman-teman aku tuh suka nonton yang, maaf ya teman-teman, ini tuh agak negatif, tapi ini adalah sebuah edukasi, kayak nonton pornografi, terus minum minuman keras kayak gitu Kak. Jadi banyak sekali aku menjumpai di lingkungan aku tuh seperti itu. Jadi kayak rasanya tuh ingin banget menyadarkan mereka bahwa hal itu tuh nggak benar gitu. Tapi ketika kamu menyadarkan, percaya tidak percaya, mereka bakal kayak, ngapain kamu ngurusin hidup aku ya hidup aku gitu. Iya, kadang ada Kak yang benar-benar mengacuhkan sebuah omongan aku yang dimana aku tuh kasih saran loh buat kalian, buat bagusnya kalian, tapi aku di situ juga diajukan tuh pernah, dan disitulah aku belajar gimana ya caranya biar aku bisa ngomong baik-baik sama mereka, gimana caranya aku menyadarkan mereka gitu. Biar makin sadar, Iya, makin tahu. bener. Dibilangin tuh bukannya kita nggak suka loh ya. Orang Iya. ngebilangin tuh bukan yang nggak suka, tapi ingin mengkritik agar lebih baik gitu kan. Betul sekali. Tapi terkadang ada orang yang tidak mau dikritik. Iya, betul. Aku itu kayak gak habis pikir dong, ini kok gak mau dikritik tuh kenapa gitu. Tapi aku kalau udah ketemu orang gak mau dikritik tuh, kadang-kadang aku udah gak mau sih, kamu udah terserah mau. Kamu jungkir balik, kamu mau jatuh, aku udah gak mau. Kalau kamu udah jatuh ya udah nanti aku tolongin, udah gitu aja. Iya. Ya kan? Iya. Saking kita tuh ya, karena kita juga capek kan Kak. tercapek orang kan juga masing-masing, beda-beda. Tingkat kesabaran orang kan juga beda-beda. Betul. Karakter orang tuh juga beda-beda. Oke. Untuk balik lagi ke entrepreneur nih, kamu kan pengen jadi entrepreneur. Sekarang nih udah ada belum sih yang memulai itu tuh? Gitu. Dulu pernah sih Kak, kayak jadi reseller, tapi di teman sendiri. Dan itu tuh sempet berhenti karena ngerasa capek banget gitu. Karena emang belum ada ilmunya buat aku ngejalanin sebuah usaha itu. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang tuh berhenti. Kamu jadi reseller apa dulu? Kayak produk kecantikan? Iya, atau produk kecantikan. Produk kecantikan juga. Oke nih, padahal ya ketika kamu sekarang ini kamu mau belajar tentang digital marketing, aku yakin entrepreneur kamu akan terjadi 1 atau 2 tahun ke depan. Iya, bisa jadi itu Kak. Iya kan? Iya. Kayak kamu bisa punya uang banyak di tabungan gara-gara itu tadi. Gimana caranya digital marketing? Digital marketing kamu bisa caranya menggunakan akun media sosial. Betul. Kita berdua ketemu di mana? Di media sosial. Orang ke 1101 yang aku temui selalu aku tanya, kita ketemunya di mana? Media sosial. Berarti media sosial sekarang itu menjadi patokan penting sekali untuk anak muda. Karena perkembangan media sosial itu ya Kak. Kalau kamu sekarang buka endorse nggak sih? Belum sih Kak. Kalau TikTok affiliate? Belum juga. Tapi next kamu ada saran nih dari aku ya, aku nyaranin ke kamu. Betul, iya betul. Buka endorse tuh, personal brandingnya dinaikin di akun media sosial. Terus ikut affiliate TikTok, pokoknya semua yang digital marketing tuh kamu lakuin terus. Yakin deh, kamu udah berduit banyak. Bener aku sih juga Kak. belum terlalu paham nih, makanya aku tuh rencananya next nih, Iya. kita sama-sama belajar tentang digital marketing bareng teman-teman yang lain. Setuju. Kamu mau gabung?
Mau banget. Nah pasti kita harus gabung, kita bikin nih, kita memajukan digital marketing di Indonesia. Terutama nih, aku tuh pengen banget terutama di UMKM kita yang ada di kota kita Ponorogo. Iya. Biar semua mampu menggunakan digital marketing, terus semua bisa melaksanakan suatu hal yang baik dan besar ya kan. Itu ide yang bagus sih. Jadi aku gini, belajar itu kan dari mana aja ya Kak ya. Jadi dari orang yang aku sama Kak Ira pun baru kenal Iya, ya. baru kenal. Kita bisa belajar bareng juga gitu. Apalagi nanti kita ketemu sama teman-teman yang lain. Iya, benar banget. Kita ketemu sama lain, terus kita kumpul, kita bahas tuh digital marketing Lebih tujuan kita mau kemana sih teman-teman? Iya. Kita tuh pengen jadi pemuda yang berguna nih, ya kan? Iya. Kita pengen jadi pemuda berguna, tapi nggak cuma berguna, kita juga pengen jadi pemuda yang kaya raya. Betul sekali, tujuan utama. Tujuan utama kaya raya kan kita. Penting banget kalau nggak sekarang nggak usah munafik gitu. Nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain kita. Bener. Ya kan? Nggak ada duit nggak punya teman. Iya. Nggak ada duit nggak udah saudara. Oke. Ya kan? Iya, bener banget. Kamu sendiri ngalamin gak sih pernah ada di titik terendah dalam hidup kamu tuh? Pernah banget Kak. Dan di situ tuh kayak aku merasakan beberapa kali kegagalan menimpaku, terus masalah ekonomi juga lagi seret-seretnya, dan temen-temen tuh kayak rasanya tuh ngejauh. Aku pengen cerita ke siapa nggak tahu, terus mau ngapain juga nggak tahu. Ya udah kayak orang nggak berguna yang ya Allah, ini tuh kayak rasanya tuh udah cukup sampai sini aja gitu, nggak mau lagi ngejalanin hidup kayak gitu. Ayo udah gue stuck di kamar ini aja diem gitu gak sih? Iya betul. Ya udah gimana ya? Tapi yang bisa menyembuhkan luka kita itu sebenarnya diri kita sendiri ya kan? Betul Kak. Kita merasa diri kita rendah ya karena diri kita sendiri. Iya. Mungkin ya karena cibiran orang lain, tapi di balik itu kalau kita bisa menyikapi kayak tadi nih, kayak tadi, ya udah kita balik lagi sama diri kita, cintai aja diri kita sendiri ya kan. Bener. Nih cara kamu mencintai diri kamu sendiri itu kayak gimana tuh? Aku lebih ke apa ya Kak? Mendalami karakter aku dulu, di mana aku tuh orangnya yang kayak gimana sih, dan gimana caranya orang lain itu bisa nyaman dengan aku. Nah, bukan yang cinta diri sendiri itu bukan yang pasrah aku wis ngene wae, bukan ya Kak ya, tapi kita memperbaiki diri kita juga gitu. Di situ tuh kita juga mengistimewakan diri kita dengan kita memperbaiki sifat karakter yang ada dalam diri kita. Iya tuh, aku ada tuh orang yang bilang gini, nggak apa-apa lah aku kayak gini aja. Kalau mau teman sama aku ya ayo, enggak ya. Tosik gitu. Iya bener, itu persepsi yang salah sih. Persepsi yang salah kan. Kita jadi orang tuh harus memperbaiki diri. Harus gini deh, gitu deh, gini deh gitu kan. Betul. Tuh aku tuh kalau punya teman kayak gitu pusing nih kepala aku. Ya udah terserah kamu, mau diterserahnya ya udah terserah gitu. Pasrah gitu. Pasrah ya udah pasrah aja gitu ya kan. Kalau kita mau ngomongin lebih-lebih lagi tuh juga susah gitu. Iya bener. Kalau otak hatinya udah ketutup, mau gimana aja kita nggak bisa. Ya kan, kamu nemuin gak sih yang kayak gitu tuh? Iya, itu tuh bukan cinta diri sendiri, tapi egois pada diri sendiri. Betul, gitu. Egois pada dirinya sendiri. Iya. Namanya dia nggak nyintain mereka sendiri. Iya. Kalau me time gitu kan pernah me time-nya kemana sih? Kalau kan me time biasanya nongkrong sendiri, belanja sendiri, terus ngapain sendiri gitu. Kayaknya kita sejalan juga sih Kak. Aku suka me time tuh ke kafe sendiri. Ya kadang kayak di kafe sendiri tuh ngangong gitu ya Kak ya. Liatin sana sini bisa cerita. Tapi di situ kayak aku tuh kasih reward buat diri aku sendiri loh gitu loh. Sama tau kayak aku tuh kasih reward ketika aku belanja tuh. Belanja banyak. Ya udah aku ngeluarin pakai uang aku sendiri. Ini. Iya. Udah itu reward gitu loh kayak. Iya. Itu me time sesungguhnya. Bener. Belanja nongkrong sambil minum kopi aja, ngopi satu tuh. Diem. Udah diem. Gitu kita minum kopi tapi sambil diem. Itu rasanya kalau aku tuh udah me time gitu. Iya sama Kak. Iya kan? Iya. Merasakan ketenangan batin. Ya karena anak muda seusia kita tuh kayaknya butuh banget ketenangan batin nih. Iya. Ya kan? Iya bener. Ngomongin ketenangan batin masih berhubungan ya sama hati. Sekarang nih kamu punya pacar gak sih? Aduh. Ada sih Kak. Ada, oke. Lebih tua atau lebih muda? Lebih tua tentunya. Kamu gak mau sama yang lebih tua? Enggak mau. Kenapa? Kak, kalau sama umurnya yang lebih muda, itu kayak aku tuh ngemong Kak.
Iya. Kayak aku tuh lebih ngarahin dia, padahal aku sendiri tuh pengennya juga diarahin gitu. Jadi carinya yang dewasa-dewasa aja. Iya sih, nggak munafik, kita jadi cewek tuh pengennya iya deh, ayo deh, kayak dibilangin gitu. Aduh ya bener. Bayangin kita sama yang lebih muda. Kita egois gitu. Iya. Cewek itu egois ya udah ya. Egoisnya cewek ketika pacaran juga egois. Kita gitu. terbuka nih. Terbuka ini egois gitu. Terus si cowok ketika kita sama yang lebih muda, pasti dia lebih egois daripada kita. Iya. Iya kan? Iya. Dan kayaknya tipikal orang cewek-cewek kayak kita tuh kayak gak mau aku sama kamu wes. Iya, gitu. betul. Aku tak sing sama lebih tua, dimong terus gitu. Iya. Terus ketika kamu gaya pacaran yang kamu terapin tuh kayak apa sih? Dia yang bisa jadi support system sih Kak. Jadi bukan dia yang ngelarang aku untuk ini itu ya, tapi dia yang kasih support, dia yang kasih bener-bener ngeyakinin diri aku sendiri. Kalau kamu emang ingin ini itu, jadi kamu juga punya niat ini itu juga. Jangan asal kamu ikut ini itu. Gitu. Oke, jadi Lebih ke support system. Bener. Kayak cowok tuh juga jadi patokan gak sih? Iya. Contohnya nih, cowok kamu tuh orangnya mut-mutan. Kamu berapa hari juga ikut mut-mutan, itu teman-teman yang di sekitar kamu juga ngerasa mood kamu kok berubah, mood Iya, kamu kok bener. gini. Kamu Itu kenapa? iya, Gitu. padahal itu kayak kita tuh lagi sebelum sama cowok kita yang mut-mutan nih. Iya. Ya kan? Iya. Emang sekarang tuh ada gak sih cowok yang paling kamu sebelin? Sampai Ada. detik ini. Ada. Gara-gara apa tuh? Gara-gara dia tuh lebay banget Kak. Dan dia tuh nggak mau menghargai orang lain ketika mereka nggak dihargai dulu. Bayangkan, dia tuh kalau ada apa-apa datang ke aku, tapi waktu ketemu kayak nggak kenal aku, kan sebel, ya kan? Betul banget. Jadi aku benci banget sama orang yang kayak gitu. Padahal tuh cowok loh, cowok. Kayak kita anggap cowok juga cowok sih secara physically, tapi Iya. secara verbal kok seperti wanita. Ya bener banget. Iya kan kayak, ada gak sih cowok yang pernah kamu temui tapi mulutnya tuh nyinyir banget gitu. Banyak banget Kak. Gitu kalau ngomong kayak katanya tuh cewek yang cerewet, padahal dia ngelebihi cewek. Cerewetnya cowok tuh lebih daripada cewek. Iya bener. Ya kan Iya. Terus ngomongnya tuh lebih nyakitin. Secara cerewetnya cewek, pasti dia masih mikirin, masih punya perasaan. Iya. Kalau cowok Masih mah nggak punya dikontrol. perasaan kadang-kadang. Kayaknya iya, pakai logika aja gitu ya. Ya udah gue mau ngomong gini, ya udah ngomong gini aja gitu Ya. kan. Ya udah, aku tuh punya teman yang kayak gitu sampai aku tuh pengen jentusin kamu ke tembok gitu. Kalau aku ngomong jangan ikut ngomong, kamu diem aja gitu. Dengerin dulu gitu. Dengerin dulu, jangan kamu nerocos mulu gitu. Itu kan Iya. kayak sebel banget gitu di hati kita. Iya. Terus kamu sendiri kalau pertemanan tuh lebih cewek atau ke cowok sih? Cewek Kak. Cewek. Walaupun Iya. kamu tomboy suka silat tapi kamu tetap Iya. pertemanan tetep cewek ya? Mm-mm. Aku kirain yang masih suka main sama anak-anak cowok gitu. Iya, kadang ada sih beberapa, tapi kan lebih mayoritas ke cewek Kak. Cuma kadang aku temenan sama cowok tuh minta saran atau baiknya tuh kayak gimana. Kadang karena cowok itu lebih bijak Kak daripada cewek. Cewek tuh kadang kalau dengerin tuh setengah-setengah. Nah kalau cowok tuh bener-bener kalau aku mau cerita nih, dia tuh dengerinnya lebih kasih lebih daripada cewek. Betul, kayak effort yang dia berikan tuh emang logika. Iya. Cewek menggunakan perasaan. Iya bener. Aku aja umumnya cerita ke kamu nih, pasti kamu gunain perasaan kamu. Iya. Beda aku cerita sama temen aku cowok, pasti dia gunain akal dia, Iya. logikanya dia. Enggak deh, mending lu gak usah sama dia. Ntar kalau lu sama dia, lu disakitin gini. Dikasih panjang lebar. Coba kalau cewek-cewek, terus gak apa-apa lah, gak apa-apa ini. Iya. Terus gak apa-apa, masalahnya bentar itu habis itu baik lagi. Bener. Ya kan? Iya. Ya gak munafik, emang gitu sih cewek sama cowok. Susah gitu, kalau Iya. mau diimbangin atau mau disamain tuh juga gak bisa ya kan. Nah Sobat Denung semua, kali ini kan kita udah ngobrol banyak ya Nira kan Iya. masalah percintaan, masalah prestasi yang sungguh segudang-gudang prestasi. Terus ada percintaan, mental health, pokoknya banyak banget hari ini. Terus terakhir nih Nira, aku mau Nira kasih kata-kata atau moto nih buat Sobat Denung biar punya pencapaian sangat luar biasa dan sangat banyak seperti kamu tuh. Iya, kata-kata tuh banyak ya yang ada di pikiran aku, tapi yang paling penting nih buat teman-teman terapin, jangan hanya memimpikan sesuatu tapi juga lakukan. Oke, berarti semua itu harus kamu lakukan. Iya, jangan hanya bermimpi tapi juga bertindak.
Oke, jangan cuma omong kosong, tapi juga harus bertindak itu Iya, juga kan. betul sekali. Semua harus kita lakukan. Iya. Nah, terima kasih banyak ya buat Nira udah mau gabung di Tenlung Official hari ini. Terus next kita ketemu lagi, kita kumpul lagi bareng teman-teman yang lain. Ya. Terus kita bahas-bahas tentang digital marketing. Siap. Oke, ketemu lagi sama kamu berarti harus ngobrol panjang nih kita, ya kan, sama teman-teman yang lain. Nah, Sobat Tenlung semuanya, terima kasih ya udah nyaksiin podcast kita kali ini. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye!